Tiap orang tentunya memiliki definisi bahagianya masing-masing. Mulai dari hal-hal yang sederhana, hingga ada yang merasa bahwa definisi bahagianya adalah sebuah kelengkapan yang di dalamnya tidak memiliki kekurangan. Dan mungkin kita salah satunya. Ketika kita menaruh definisi bahagia itu pada fisik misalnya, mulai dari sebuah bentuk badan yang ideal, warna kulit yang terang, gigi rapi, hidung tinggi, alis mata yang kelihatan, bulu mata yang lentik, dan sebagainya. Lalu ketika kita bercermin, kita melihat ternyata ada banyak yang kurang, sehingga datanglah perasaan insecure. Lanjut lagi, ketika kita menaruh definisi bahagia itu pada sebuah materi, mulai dari uang yang banyak, rumah yang bagus, kendaraan dan barang pribadi yang mewah, yang mahal, yang cantik, yang keren, yang diidam-idamkan orang banyak, pokoknya yang terasa segalanya. Sampai ketika kita tidak memiliki hal-hal yang segalanya itu, kita menjadi stres. Terlebih saat melihat orang-orang di luar sana, entah itu tetangga, circle pertemanan, atau yang sekadar lewat di timeline sosial media, kita langsung merasa bahwa kita nggak boleh kalah. Kita harus punya apa yang dia punya. Bahkan kalau bisa, kita harus punya yang lebih dari dia. Sampai lupa kalau kita sekarang masih ditakdirkan untuk memiliki keuangan yang pas-pasan. Kita masih ditakdirkan untuk hidup secukupnya. Tapi karena definisi bahagia itu tadi kita taruh pada materi, kita taruh pada hal-hal yang berbau duniawi, ya kita menjadi frustasi, sehingga rela melakukan apa saja demi mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Terus ada yang meletakkan definisi bahagianya itu pada hubungan. Misalnya, kita akan bahagia kalau punya pasangan, sehingga pas menjomblo jadi stres karena takut sama kesepian. Pokoknya merasa bahwa dia adalah sumber bahagia aku gak bisa hidup tanpa dia. Padahal kita gak bisa hidup tanpa Allah. Terus ada yang meletakkan definisi bahagianya itu kepada keluarga yang lengkap, yang harmonis, yang humoris, yang baik-baik saja, yang tidak kaku, yang pokoknya terasa segalanya lah. Sehingga ketika itu tidak ada di dalam keluarga kita jadi merasa susah untuk bahagia. Nah, dari beberapa definisi bahagia yang sudah disebutkan tadi, semuanya itu berujung di titik masalah bila kita tidak merasakan hal itu, bila kita tidak berada di posisi itu, sehingga mengakibatkan munculnya perasaan stres, insecure, overthinking, bahkan bisa sampai depresi, hingga memicu tindakan bunuh diri. Yang padahal, kalau kita sederhanakan, itu semua solusinya hanya satu, bersyukur. Makanya, menurutku, bersyukur itu adalah definisi bahagia yang sebenarnya. Kita harus bersyukur masih bisa diberi kehidupan dengan keluarga yang ada sekarang. Utuh atau enggak, berkecukupan atau enggak, harmonis atau enggak, itu semua sudah diatur sama yang di atas. Jadi jalanin aja. Terus harus bersyukur juga dengan status hubungan saat ini. Untuk yang masih sendirian, bersyukur aja. Setidaknya kamu dihindari dari hal-hal yang merusak. Entah itu merusak hati, mental, fisik, hingga harga diri. Gak usah malu, jomblo itu bukan aib. Yang suka ngatain kaum jomblo itu adalah orang yang kurang bahagia. Gak apa-apa, bodo amatin aja. Dan terakhir, kita harus bersyukur dengan bentuk fisik yang seperti ini. Real ideal atau enggaknya itu kan hanyalah sebuah standar yang diciptakan orang-orang agar kita menjadi bodoh. Sehingga sebuah pemahaman yang salah masuk di dalam kepala kita, yang mempengaruhi mindset kita untuk berpikir bahwa di dunia ini ada loh yang sempurna. Padahal, jelas-jelas kan bahwa gak ada yang benar-benar sempurna di dunia ini. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau dalam umum, ya kesempurnaan itu hanya milik Tuhan Yang Maha
ngerasa kita tuh gak ada apa-apanya. Ketika kita lagi di dataran rendah, lalu dilihat dari ketinggian, apa kita akan terlihat besar? Enggak kan? Begitu juga sebaliknya. Ketika kita lagi berada di atas ketinggian, terus orang yang di bawah sana melihat kita, itu pasti tetap akan terlihat kecil. Makanya kita tuh gak ada apa-apanya, jadi gak usah belagu deh nurutin standar-standar kesempurnaan yang manusia buat. Itu tuh gak akan ada ujungnya, gak akan ada habisnya sampai kiamat. Diterima aja, gak usah maksa keadaan, gak usah nurutin gengsi, gak usah jadi manusia yang haus akan pusat perhatian. Tapi emang iya sih, ini tuh sebuah problem pribadi yang ada di diri sendiri, yang manusia lain itu gak bisa ngatur. Manusia lain itu hanya bisa nasihatin, kasih masukan. Perihal diterima atau enggak, dilakukan atau enggak, itu tetap kendalinya ada di diri kita sendiri. Jadi ya udah, opini yang panjang ini ditutup dengan terserah kamu mau menjalani hidup bagaimana, terserah kamu memakai definisi bahagia yang mana, karena itu hidup kamu, tanggung jawab kamu. Cuma harus diingat aja, ketika kamu kurang bersyukur, insecure dan kawan-kawan akan senang mendatangimu.